Penasaran buat Untuk FG ya? teman ngulik, bentar lagi kita akan keluarin yang Flemish Giant. Tunggu bentar ya. Halo teman ngulik, ketemu lagi di Ruang Ngulik dengan saya Ari. Dimana kita bisa ngulik apa aja dan dimana aja. Teman ngulik, kita sudah kedatangan tamu lucu. Ini adalah Flemish Giant. Ini dari Kang Us. Kang Us sebelum masuk IG, YouTube channel. Keren. Promosi. Iya dong. Ini nyarinya di mana? Kalau untuk ngulik tahu banyak tentang ini, di mana Kang Us? Kalau di YouTube-nya ada channel saya Uus Suherman. Uus Suherman. Ya, untuk IG-nya use_RVJ. RPJ itu singkatan. Apa sih? Ya kan peternaknya RPJ namanya. Oh, RPJ itu namanya? Rabbit Van Java. Weh, Rabbit Van Java, keren. Makanya ditatonya RPJ. Oh, mana? Tuh. Oh, ini teman ngulik, nanti kalau ini pas kita balik mungkin bisa dilihat. Ya, di sini dari telinganya RVJ 9. Oh, RVJ 9. Tato ini kode peternakan. Kode peternakan. Peternakannya dari Kang Us RPJ 9. Mungkin teman-teman yang nonton punya kelinci yang kodenya RPJ, itu berarti dari Kang Us. Oke. Teman ngulik kita nah, ini yang namanya Flemish Giant. Dari bentuk dulu, Kang. Ya. Dari Posing bentuk. ya? Ini Posing sebutnya. Oh, ini namanya posing. Nah, kalau tadi teman ngulik lihat dan perhatikan baik-baik, bentuk tubuhnya nggak seperti ini, German Giant. Nggak seperti ini ya. Lebih melengkung. kalau ini melengkung, biola. betul ya? Ya. Betul. Coba Kang. Jadi kalau yang German Giant tadi, walaupun belum ketemu bahasanya yang nagok tadi. Kalau yang Flemish Giant ini dia punya bentuknya itu atau tipe bodinya itu semi arch atau mandolin style. Oh, ini Mandolin, teman kayak ngulik. mandolin. Ini kayak mandolin nih. Ya, Ya, bentukannya. mungkin kalau teman-teman lihat profil dari samping atau dari depan Kelihatan ini ya? Bisa kelihatan. Cuman ini karena tadi kita bawa yang warnanya sama kan. Iya, Jadi kita buat. ini kebetulan lagi kurus jadi agak kurang. Lah, ini lagi kurus. Ya, ini Kurang kurus. ngebentuk. Jadi bentuknya jadi kurang enak. Tapi Enak. Ini kurus. ya, Berat. Kurus aja udah gede ya. Yang ini kalau ini punten Kang, ini berapa kilo ya? kalau ini sekarang paling 6 kilo. Mm-mm. Nah, ini 6 kilo. Kalau dia bobot normalnya itu dia 6 kilo 6,5 kilogram. Nah, sementara untuk Flemish Giant sendiri standar bobotnya itu, karena kalau Flemish Giant ada kontesnya kan. Nah, Oh iya, kalau ini ada kontesnya. Di Indonesia, Di maksudnya Indonesia. di Indonesia. Jadi dia standar bobotnya itu minimal 5,8 untuk jantan, 6,3 kilogram untuk betina. Jadi ini udah masuk sih. Ini udah senior masuk. kan udah masuk. Ini udah masuk. Nah, ini warna sama dengan German Giant, sebutan warnanya apa kan? Iya, ini bedanya Tadi apa? kan warnanya sama ya. Kalau ini di Flemish, Sama. di Flemish Giant dia warnanya itu light gray. Light gray. Light gray. Jadi kalau Flemish Giant dia punya berapa? 10. Flemish Giant 7. Oh, sorry, yang ini 10. Oh yang ya, German ini ini 10 7 ya. Yang ini 7. Kalau German Giant Warnanya ada 10. 10 yang tadi Kalau yang udah Flemish disebutin, ada kalau Flemish ada 7. 7. Sebutin Kang. Tugas lagi. Jebakan lagi. Jebakan lagi. Satu ini Satu. light gray. Light gray. Terus ada steel gray. Wah, Steel steel gray. gray. Sandy. Ada Sandy. Sandy. Sandy itu kalau Coklat hitam ya? ya, jadi apa ya? Kuning hitam lah, Kuning kuning hitam. hitam. Kuning hitam. Terus ada Pawn. Pawn itu empat nih, empat. kuning kecoklat-coklatan. Kuning kecoklatan. Putih mata merah. Putih mata Oh, merah. yang tadi Ya, kayak di ya, German sama, Giant. ada sama. Terus 5 nih udah 5. Hitam. Hitam. Blue. Udah. 7. Pinter. Double. Nggak salah karena udah berapa tahun dia. Senior. Ada contekan di depan. Dia ada contekan. Jadi udah kan dia kasih tahu. Lupa. Ini standar untuk Flemish biar Kang Ari tahu. Standar. Ini kan kita udah ngomongin bentuk, udah ngomongin warna. ya. Kalau telinga. Oh ya, tadi saya ulangi dulu ya. Semi arch itu jadi dia Posisi ya? Ya, posisi kalau profil dari depan ini terlihatnya itu
Jadi dari belakang itu meruncing ke depan. Gini, gitu ya. Yang lebih bagus sih dari sini di bawah dulu, baru nanti pas ini ketiak lah ke kita, dia baru naik di sini. Makanya disebut violin. Mandolin style. Mandolin. Nah, mandolin. Tuh. Violin. Nah, terus kuping ya. Kuping kalau tadi kan berapa tadi? 19 cm. Nah, kalau ini minimalnya 14,5 kg. Sorry. 14,5 cm. Nah, kalau idealnya ya di 15-16 lah. Kupingnya. Jadi memang ini kenapa kupingnya pendek? Karena idealnya seperti itu. Oh, versi si Flemish Giant. Ya. Oke, idealnya kalau dengan Flemish Giant ada di 14,5 tadi ya. Minimal 15 poin. Idealnya 15 atau 16 cm. Oh ya. Nah, pengaruh nggak ketika kontes ada telinga kapleh atau summer? Ya, kalau misalkan Temen Ulik, bentar. Kapleh. 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 Kapleh itu telinga turun. summer kalau bahasa Bahasa SOP-nya itu summer kelincinya ear, ya. summer, Summer ya. ear. Summer ear itu kuping misalkan Jatuh. Jatuh. Kapleh. Ini untuk kontes asal tidak patah dari sini, itu tidak menyebabkan diskualifikasi. Oh. Yang menyebabkan diskualifikasi itu ya mungkin kalau summer ear nggak enak dilihat aja. Nah, Tidak yang gagah menyebabkan lah diskualifikasi itu cacat. berubah bentuk. Atau berubah bentuk. Jadi misalkan ini waktu kecilnya pernah kegigit atau Tikus kecelakaan, mungkin ya. ininya berubah, nah itu diskualifikasi. Oh. Harus normal. Harus sempurna loh, teman-teman. Dari kuku juga nih, Kang Us. Kuku juga. Kalau kuku ya sama aja, kalau di GG juga harus seragam ya. Iya, harus seragam. Nah, ini juga sama. Betul. Kok kuku harus seragam? Emang ada yang nggak seragam? Semua sekolah. Oh, masa? kan ada Ya yang kalau hitam. kita kan mau berkontes itu anggap aja kita mau sekolah. Oh, oke. Jadi Contoh nih Kang, nih ada hitam gitu kan, kukunya itu hitam harus hitam semua. nah, gitu. ya jadi Memang, kalau sebentar, kelinci kukunya berwarna beda-beda? ada. Jadi begini, jadi misalkan kalau yang warna selain putih, bisa koreksi kalau saya salah ya. Jadi kalau selain putih biasanya kecenderungan si warnanya itu gelap. Jadi bukan kita sebutin hitam. Jadi gelap. Jadi kalau misalkan ini dari sekian kuku ini ada muncul aja satu warnanya putih, itu diskualifikasi. Oh gitu? Iya. Sampai seperti itu? Iya. Syarat untuk Detailnya. bisa ikut kontes? Iya. Dari si Flemish Giant? Ya, bukan hanya warna aja, tapi kuku juga. Kuku juga. Kalau warna sama mungkin ya, jangan sampai ada yang nitik. Ya ataupun- itu sama. Kalau Harus terus satu warna. tambahan kalau yang warna di ini light gray atau sandy, dia punya ring color. Nah, Kang, kalau ring color apa nih? belum. Ya udah, itu dulu. Ring color itu apa? Ring color itu kalau kita tiup, Ditiup. jadi nanti ada kelihatan semacam warnanya. bulatan di sini. Kayak ring gitu. Mungkin ini karena lagi molting dia nggak muncul ya, tapi ini ada. Nah, Oh. kelihatan. Ya kan kelihatan Ada di sini. Ya. Coba ditiup aja dulu. Nggak mau. Coba ulang Kang Gus. Coba. Emang ulang tahun nanti. Tapi gini loh, tadi kan makanya saya pegang. Waktu ditiup itu kan Terbentuk. terbentuk Ya. seperti lingkaran gitu Iya, dan garisnya itu hampir sempurna ya. Iya. Artinya di tengahnya Lebar warna lah, lebih gitu. lebar, lebih bagus. Nah itu ketebalan bulu pengaruh nggak? Apa ngaruh? Panjangnya berarti ya, panjangnya bulu Jadi ya? kita kalau ring color bukan masalah ketebalan bulu ya. Kalau ring color dari warna light gray sama sandy lah yang saya pahami. Nah, kalau apa tadi ketebalan ya? Ya kalau Tebal lebih bagus mungkin. Kalau density, itu lebih tebal, dia lebih bagus. Nah, apalagi kalau di GG ada yang lain kan kalau di GG ya. Ada ukurannya kalau nggak salah. Kalau GG berapa ya? 4 cm 4 cm panjang bulunya. Panjang bulunya. Kalau lebih panjang berarti Idealnya minimum itu 4 cm. Kalau ini? Nggak ada, yang penting Nggak ada kalau idealnya. density-nya lebih tebal lebih bagus. Udah. Oke. Kuping udah kita bahas. Tadi sama seperti yang German Giant. Warna kalau German Giant ada 10, kalau Flemish ada 7. Kuping kalau German Giant harus minimum 19 minimal, dia 14,5. Bobot ada Buat pengaruh. di GG 6, kalau ini 5. Kalau Tadi kan sebetulnya ya, 5,3 kalau ini betina. minimal 5,8 jantan, kalau betina minimal 6,3 kg. Kenapa betina selalu lebih besar? Karena biasanya kalau wanita selalu benar, jadi Selalu lebih terbuka lah. Jadi Karena jantan selalu mengalah gitu. Lost ball.
Bobot udah, bentuk udah, kuku loh. Saya nggak kepikiran ternyata kuku jadi perhatian juga ya. Iya. Ini untuk pertanyaan untuk keduanya. Gampang atau susah untuk Perawatan dan dan ngurus? Ini buat teman ngulik yang pribadi mau saya gampang-gampang susah ya Kang Gus ya. Iya. gampang susah apa susah gampang? Sama aja. Yang pasti buat teman-teman kita harus benar-benar fokus. Kalau kitanya nggak fokus, nggak teliti ya bisa dibilang susah. Tapi selama kitanya fokus, teliti insya Allah Disiplin. Nah, Dan jangan malas. Dan jangan malas. Kandang harus bersih juga. Disiplin, jangan malas. Itu kayak kita emang belajar ya, Iya, berarti kita SD, belajar, SMP betul. gitu ya. Harus fokus sih kalau Harus fokus. Jadi kadang begini ya, kalau dulu sih memang ya termasuk kalau saya ya, kalau dulu kita memang benar-benar nggak ngerti nih. Kita mau ternak kelinci itu pola pakannya seperti apa, kandangnya seperti apa. Kalau dulu benar-benar benar-benar pengalaman aja gitu kan dari orang-orang tua kita dulu. Nah kalau semakin kesini kita gali, udah ada nih ilmunya. Nah kenapa tadi dibilang jangan malas? Ilmunya ada, kalau kita malas ya tetap aja. Terus banyak-banyak juga sharing kepada yang senior. Iya, senior. Seniornya diulang-ulang. Mau ulang-ulang tua. Perawatan harus seperti itu. Kalau makan gampang nggak sih? Makan kita sih aman banget karena menggunakan pakan pelet, pakan kering. Jadi kita tinggal beli. Gitu. Oh, oke. Nggak harus nyari rumput. Nggak harus. Kalau dulu kan cari rumput, kalau sekarang enggak. Sebagian peternak mungkin masih ada yang Tapi bagus ada. mana? Kita nggak ngomongin ke sini. Pakan ya. Kalau untuk kelinci apapun, pakan apa yang bagus itu memang pelet atau memang dari dikombinasi atau? Kalau bagus semua juga pasti bagus ya, Kang Gus. Ya. Tergantung teman-teman asumsinya. Kalau saya pribadi lebih banyak makan pelet, untuk rumput hanya sebagai cemilan itu aja. Oh, rumput. Jadi nggak tiap hari rumput. Jadi mungkin sebagian yang lain peternak ada yang lain masih ada yang full rumput ya itu kan ya gini aja lah. tergantung. Kalau kita misalkan di kota ya kan nggak mungkin juga kita Nyari tahu rumput terus. susah. Nah, itu. Betul. Jadi tergantung kita ada di mana, ketersediaan bahannya juga gimana, jadi itu aja lah. Oh iya. Berarti nggak ngaruh dia mau makan apa gitu ya. Yang penting tetap makan. Tetap makan. Tetap makan. Karena kalau nggak Kang, mungkin saya pernah gini. Dulu saya pernah punya kelinci Rex. Iya. Rex ya. Berarti kan Rex itu yang bulu karpet. Dan mungkin karena itu tadi Kang, nggak fokus, tidak tahu, nggak bisa benar-benar cari kandang yang baik. Anak saya itu ngasih makan yang tidak biasa. Seperti Biasanya dia makan pelet ya, makan pelet, terus tiba-tiba dikasih makan kangkung, Kang. Tiba-tiba, ini kebanyakan mungkin teman ngulik yang punya kelinci atau baru miara kelinci. Kalau punten nih, pup cair, itu kebanyakan udah nyerah deh tuh kalau udah kayak gitu. Ya. Memang kalau kendala di kelinci memang dari pencernaan. Makanya ketika kita beli kelinci bagusnya tanya dulu ke penjualnya biasa pakannya apa. Jangan minta ganti. Tapi memang itu kalau buang airnya cair, itu udah nggak ketolong. Belum tentu juga. 50-50 ya. Jadi kadang gini, mencret itu kita harus saya bilang buangnya cair, iya. tapi ini mencret. Ya maksudnya kan itu ada tingkatannya ya, dari mulai lembek. Jadi sebenarnya kalau kelinci sehat atau sakit itu kita deteksinya sebenarnya dari kotoran. Dari kotoran dia justru. Ya. Oh, benar berarti ya kalau ya misalkan. benar. Jadi memang kenapa kandang harus selalu dibersihkan. Jadi kan kita tahu kalau nggak dibersihkan kita nggak tahu ini kotoran yang hari apa, yang kapan. Nah kalau karena dia nggak pernah ngasih tahu ya. Iya, gitu. Nah jadi kan ketahuan tuh kalau misalkan ini kotorannya agak lembek nih, berarti kelinci ada masalah. Ya kita cari tahu. Biasanya si peternaknya atau si perawat itu yang lebih tahu. Karena bermasalah di pencernaan ini nggak selalu karena dia mencret itu kan bisa dari bakteri atau ada yang lain lagi. Kadang misalkan nih kalau semalaman dia nggak makan, nih. Terus dia buang dia pup ya, buang air. karena nggak ada yang dimakan, artinya nggak ada ampas yang dibuang, jadi bisa aja itu lembek atau cair. Nah itu belum tentu mencret juga, jadi harus lihat juga dia makan apa enggak. Ya perilakunya dia, kalau yang dia karena nggak makan bisa dari penyakit lain ya, bisa kita lihat perilakunya kalau dia masih lincah.
kita coba kasih makan yang lain. Kalau masih mau, ya berarti mungkin bukan mencret karena bakteri. Kalau misalkan mencret yang penyakit, itu biasanya dia langsung total diem. Umumnya sakitnya apa sih? Yang Lebih umum ya? gudik, mencret, kembung. Gudik tanaman, Gudik itu penyakit kulit, skebis. Kalau skebis Nah, gampang itu lah. skebis lagi. Ya, itu gudik ya, skebis. Sama. Sama. Karena saya lebih keren jadi Cara pengobatannya ada memang khusus buat Ada. kelinci ya? Ada. Gampang lah kalau Gampang ya? untuk pengobatan, beli obatnya juga gampang, di online juga banyak. Teman ngulik, kita udah kulik dalam tapi ini masih di permukaan karena waktu kita juga terbatas. Yang penting semua teman ngulik udah tahu sekarang bagaimana kalau melihat ada dua kelinci yang mirip ya, itu bisa jadi itu German Giant atau Flemish Giant. Sekali lagi, kita ngobrol bukan untuk membedakan yang membandingkan bagus atau tidak, tapi kita jadi lebih aware. Oh ya, ternyata jenis kelinci itu berbagai macam. Sekali lagi buat teman-teman yang mau mulai memelihara kelinci seperti yang tadi Kang Us bilang, peliharalah dengan baik, pilih buat apa, kandangnya dibersihkan, fokus, rajin ngurus, banyak juga ya Kang? Iya, rajin belajar. Rajin belajar. Dan yang pasti diurus supaya sehat. Pilihan teman-teman ngulik mau German Giant atau Flemish Giant itu Atau jenis tergantung. yang lain, Atau jenis yang lain. Yang penting diurus dengan baik. Itu aja. Sampai ketemu lagi di ngulik berikutnya. See you ya. Thank you.